Oke guys, kali ini kita akan membahas kasus yang cukup viral, di mana kasus ini seorang santri diperkaos oleh ustadz di masjid saat mondok di pesantren. Nah, kalian tahu kan, pondok pesantren dikenal sebagai tempat belajar yang aman dan tertib, dengan aturan ketat tentang interaksi antara pria dan wanita. Namun, kasus kali ini sangat mengejutkan dan mencoreng nama baik pesantren, di mana seorang santriwati menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria yang bergelar ustadz di desanya. Santriwati cantik ini mengaku dipaksa untuk berhubungan layaknya suami istri. Dan lebih menjijikannya lagi, hal tak senonoh itu terjadi di dalam masjid. Dia dirayu dengan kata-kata manis dan disuruh membuka semua pakaiannya. Akhirnya, terjadilah hal tersebut di antara mereka. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di salah satu pondok pesantren di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 lalu. Sejatinya, pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang dianggap paling aman bagi para remaja untuk mendalami pemahaman Islam secara lebih mendalam. Di sini, para santri diajarkan nilai-nilai agama, disiplin, dan moralitas yang kuat dalam lingkungan yang terjaga dan terkendali. Namun, dalam kasus ini sungguh berbeda. Seorang santriwati dengan nama samaran yakni Bunga, berusia sekitar 12 tahun, tinggal di sebuah desa terpencil di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dia telah menuntut ilmu di pondok pesantren sejak 2 tahun yang lalu. Memilih sendiri untuk mendalami agama Islam di sana. Orang tuanya memilihkan pondok Salafi di Desa Pasar Tembung, Kecamatan Seituan, sebagai tempat pembelajarannya. Warga Bunga mengenal pemimpin pondok tersebut sebagai sosok yang sangat alim. Dia juga dikenal sebagai seorang ulama kampung yang terkenal dan sering memberikan ceramah di berbagai daerah. Nah, dari situ, mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan dari pondok pesantren tersebut. Dan keluarga yakin bahwa putrinya akan mendapatkan pondasi agama dan pemahaman Islam yang lebih dalam di sana. Namun sayangnya, ponpes itu ternyata cukup longgar dan tidak terlalu terstruktur dengan baik. Para pengurusnya bahkan mengizinkan santri maupun santriwati untuk keluar ke perkampungan yang cukup dekat, sehingga interaksi antara wanita dan pria sepertinya tidak dibatasi. Bahkan tampak bebas untuk berinteraksi, bahkan menjalin hubungan asmara. Dan itulah yang membuat Bunga bebas dalam berinteraksi sosial. Dia sering mengunjungi perkampungan dan sering digoda banyak pemuda di sana. Bunga juga tidak membatasi dirinya
dan dengan mudah bergaul dengan para pemuda tersebut, termasuk dengan seorang pemuda desa yang mengaku sebagai seorang ustadz. Singkat cerita, karena Ponpes tidak pernah melarang aktivitas para santrinya, Bunga kemudian semakin sering keluar untuk bertemu dengan pria tersebut yang diketahui bernama Heri Gunawan. Dia ternyata memiliki daya tarik yang cukup dalam berinteraksi dengan wanita dan membuat Bunga terpikat pada mulut manisnya. Di pondok pesantren, pengurus sebenarnya mengetahui tentang hubungan dekat Bunga dengan pemuda kampung tersebut. Namun mereka tidak pernah mengambil tindakan untuk melarangnya dan cenderung membiarkannya. Akibatnya, kedekatan antara Bunga dan Heri Gunawan ini berujung pada hal yang tidak baik. Dia ternyata memiliki niat jahat terhadap Bunga. Dan pada akhirnya, Bunga mengalami peristiwa yang sangat tragis. Mahkotanya yang sangat berharga direnggut oleh pemuda yang mengaku sebagai ustadz. Nah, kejadian ini terungkap dari cerita korban yang menjelaskan pada hari Selasa pada bulan Januari tahun 2023. Bunga menerima pesan dari Heri Gunawan yang mengajaknya untuk keluar. Kebetulan, saat itu memang Bunga hendak pergi membeli stok beras yang habis di pondok. Bunga mengusulkan pertemuan di sebuah gang di Jalan Datu Kabu di desa Pasar Tembung. Mereka ini berencana makan bakso dan mie ayam yang terkenal lezat. Singkat cerita, setelah meminta izin kepada pengurus pondok untuk keluar sebentar, Bunga pergi sendirian sesuai permintaan Heri. Sesampainya di lokasi pertemuan, Heri mengajak Bunga ke warung bakso, di mana mereka berinteraksi, dan Heri mulai memuji Bunga dengan kata-kata manis. Bagi gadis yang polos itu, setiap kata dari Heri membuatnya terlena dan wajahnya bersemu merah karena pujian dari pemuda tersebut. Heri kemudian merencanakan masa depan mereka bersama, bahkan berbicara tentang pernikahan dan meminta Bunga untuk menjadi pendamping hidupnya di masa mendatang. Dia berjanji akan setia dan tidak akan tergoda oleh wanita lain setelah Bunga cukup dewasa. Setelah mereka selesai makan, Heri mengaku bahwa dompetnya tertinggal di rumah dan meminta Bunga untuk membayar makanan mereka. Dari situ, terlihat bahwa Heri mungkin hanya memanfaatkan kepolosan Bunga yang terkesan terhipnotis oleh kata-katanya. Singkat cerita, ketika Bunga hendak kembali ke pondok pesantren, Heri mengajaknya singgah sebentar di sebuah masjid dekat situ. Heri mengatakan bahwa dia ingin melaksanakan sholat dan mengajak Bunga untuk beribadah di masjid tersebut. Meskipun tidak ada kecurigaan, Bunga setuju dan senang saat diajak ke masjid. Namun sayangnya, Bunga tidak menyadari bahwa dia akan terjebak dalam situasi yang berbahaya di tempat tersebut. Heri tampaknya telah merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan, menurut pengakuan Heri kepada polisi, dia mengklaim bahwa masjid tersebut sepi dan cocok untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Pikiran gelap Heri semakin menguat saat dia tidak sengaja
melihat Bunga dalam keadaan sholat, dan dia tergoda oleh tubuh gadis berusia 14 tahun itu. Harry sepertinya benar-benar terjerumus dalam kejahatan. Setelah menyelesaikan sholat zuhur, Harry memaksa Bunga untuk mengikutinya ke sebuah toilet di tempat tersebut. Diketahui bahwa Bunga bersama dengan Harry Gunawan akhirnya masuk ke dalam toilet secara bersama-sama. Di sana Harry memaksa Bunga untuk melakukan hal tak senonoh. Karena mendapatkan perlakuan mesum, Bunga berusaha berteriak dengan keras dan mencoba melawan dengan menjauhkan tubuh Harry darinya. Harry langsung mencekram bahu Bunga dan tidak lagi membiarkan si gadis untuk berteriak meminta pertolongan. Saat ini Bunga benar-benar terjebak pada situasi yang mengerikan. Di dalam hatinya sangat menolak atas setiap perbuatan yang sedang dilakukan oleh Harry Gunawan. Namun sayangnya, dia kalah tenaga dan terpaksa hanya pasrah. Harry berjanji akan bertanggung jawab dan menikahinya dalam waktu dekat. Setelah melakukan aksi bejatnya hampir 15 menit, Harry menghentikan perbuatan tersebut dan dia menyuruh Bunga untuk keluar. Gadis 14 tahun tersebut benar-benar tidak menyangka berada pada situasi seperti ini. Di dalam sebuah masjid yang sangat suci, dia diruda paksa oleh seorang pemuda yang mengaku seorang ustadz. Bunga melihat tidak ada penyesalan di wajah Harry. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh pemuda tersebut. Namun, Bunga tidak berani menuntut langsung karena diancam. Saat keduanya mulai meninggalkan masjid, Harry Gunawan meminta Bunga untuk bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Dan dia menegaskan bahwa peristiwa hari itu tidak boleh dilaporkan kepada siapapun. Pertemuan mereka tersebut ternyata menjadi yang terakhir, karena pemuda yang mengaku sebagai ustadz langsung memblokir nomor ponsel Bunga dan seolah melarikan diri setelah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Dalam posisi ini, Bunga merasa sangat dikhianati karena pemuda tersebut hanya menginginkan tubuhnya dan pergi begitu saja setelah mendapat apa yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian, Bunga mengaku bahwa dia mencoba mencari Harry Gunawan ke berbagai tempat yang diketahuinya karena dia ingin meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun upayanya sia-sia dan akhirnya ia mengungkapkan semuanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Diketahui bahwa Bunga telah melaporkan tindakan pemuda tersebut kepada pengurus pondok pesantrennya. Awalnya dia mendapat banyak dukungan psikologis, tetapi pihak pesantren seolah-olah menutup mata dan tidak melakukan pencarian terhadap pelaku. Dalam keputusasaan ini, bersama kedua orang tuanya, Bunga melaporkan Harry atas perbuatannya ke kantor polisi dan membuat video pengakuan tentang kejadian yang mengerikan itu. Setelah video itu viral di media sosial, kepolisian akhirnya bertindak dengan menangkap pelaku. Harry Gunawan ditangkap di tempat persembunyiannya dan menjalani serangkaian penyelidikan serta interogasi oleh petugas. Harry Gunawan akhirnya terbukti bersalah atas tindakan ruda paksa yang dilakukannya. Dia didakwa melakukan tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai akibat dari perbuatannya sebagai ustadz gadungan,
Ia akhirnya divonis hukuman penjara selama 10 atau 15 tahun. Kisah tragis di pondok pesantren mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap para santri, terutama terhadap potensi pelecehan dan penyalahgunaan. Pendidikan agama harus selalu didasarkan pada nilai-nilai keselamatan, keadilan, dan keberanian untuk melaporkan segala bentuk tindakan yang tidak senonoh atau merugikan. Setiap orang harus berusaha keras untuk menjaga lingkungannya agar menjadi tempat yang aman bagi perkembangan spiritual dan moral para generasi muda. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.